Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bab fasal yang kesikurung halaman padin 220 sa ataupun 200 sa ya, ini 200 sa kitabnya, sebahagian 220 sa. Al-faslut tasi'u fil ujbi. Al-faslut tasi'u fil ujbi, bermula fasal yang ke-9 pada menyatakan ujub ya. Jadi sifat hati yang kesikurung adalah tentang masalah ujub. Ujub memang sangat sering katanya dengar-dengar pu ujubnya yang sebenarnya, walaupun secara sepintas kata tepusit makna ujub ajib ataupun ujubun tehirun-hirun kedrau ya, tehirun heran keheranan nya makna ujub nya makna logat draw. Teman punya makna hino yang gebuh pengertian ujub sehingga jid kepada maksud batin pakiban yang kenyaho kebegah. Adapun ujub yakni heran akan sesuatu yang dibangsakan akan dirinya, hirun tuh kepada sesuatu yang na ba'dro tuh, dengan ilmu tuh, dengan ibadah tuh, dengan akhlak yang baik tuh, hirun-hirun kedrau. Padahal menyusengkira legetanya udah itu suatu pemberian Allah, hirun tuh ya, sehingga hana teka ujub tu nya kehino di saat metup seolah-olah atanyan usaha dro tu hinan tu mau ujub ya, tak budak subuh sabi-sabi tu hirun kahebat tanyo dalam taat nya tu mau ujub tu, padahal semata-mata taufik Allah atau kena kebuah salah saboh daripada tanda iman seseorang itu bagus sempurna, yaitu meyakini merasakan dengan perasaan hati bahwa segala bentuk taat yaitu bid dari tubuh katanya nyan taat nyan semata-mata taufik Allah, yang taufik Allah Ta'ala nyan adalah semata-mata daripada buah kecintaan Allah kepada seorang hamba. Demai tanya nya hendak metup sehingga ada tu ya, kalau di saat metup taufik Allah, di saat metup nikmat Allah timah ujub lagi katanya metup hartanya pemberian Allah timoh kikir, timoh krit. Tapi di saat deh hatanya ata gebila Allah pura krit detat menyelebeh truk urang yak mita yak belake tajuk juga deh, ataupun urang yak mutang tajuk juga deh. Pakan karena deh nyampe ata gebila Allah. Tapi krit-krit dah datang dan kanan tak habis. Hana si memang hana terpujuk je kalau lain. Yang kalau apabila deh menyo hana deh timoh kikir. Lagi hino hana deh ibadat itu dari Allah Taala nyan timoh ujub. Yang kunci sebenarnya. Tanya urung iman deh hepai hata Allah Taala bi yang nikmat Allah. Tega han ujub tu. Ka, jadi temannya golom truk sampai kenan ke pegah. Yang baru ke pegah ini definisi ataupun pengertian daripada ujub, yaitu heran akan sesuatu yang dibangsakan akan dirinya. Tehirun-hirun kedraw tu kepada sesuatu yang terjadi ba'draw katanya. Sesuatu yang dibangsakan akan dirinya yang atanya milik katanya, ibadah katanya, ilmu katanya, harta katanya, akhlak katanya, hirun-hirun tu kedraw tu kasaleh disang-sang, maka yaitu nyan lagi nyan dicela oleh syarak lagi membinasakan ia akan ibadah. Yang dicela oleh agama Allah Taala negala age menyoet deh hata draw tok-tok yang bersih lagi urung sombong dengan pemberian katanya ubi padahal tak tanya ujuk. Tapi jih membangga-bangga dengan draw itu olah-olah memang hayu draw yang pakiban yang kengkak salah tidak mau berterima kasih yang mana ke tamsilan ji orang yang ujub itu orang yang tidak mau berterima kasih tentang pemberian Allah padahal ya tergijuk oleh Allah tapi hanadih Allah bi padahal tak pemodal lagi tanya tapi di saat ji orangnya kajaya ji hanadih le atau tanya ujub ya kan kemutup kan ya yang gambaran ini sebagai perbandingan kecil menteng. Nyo adalah dicela oleh syarak. Lagi menyuna perasaan yang lainnya membinasakan ia akan ibadah. Nyanjik kerelah ibadah yang tak ujub tersebut. Tehirun-hirun kedrau. Firman Allah Ta'ala
Dalam Al-Quran Allah Ta'ala nagabegah wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Artinya, dan pada hari perang Hunain. Perang Hunain ada peperangan kan banyak namanya. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Hunain. Jadi dicerita oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran tentang perang Hunain. Perang Hunain, pada hari perang Hunain, karena takjub kamu akan banyak kamu, maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu. Mana tiada terkaya talu ke orang mukmin wate perang Hunain lempah jai, orang kafir sedikit. Tetapi di saat mereka itu merasa ujub, tanyo rame lekiban lekan seolah-olah kemenangan di pihak katanya, tapi tiba-tiba mereka itu kalah. Bahkan dipektalu oleh Allah Ta'ala karena takjub mereka, karena ujub mereka, dengan sebab banyak mereka. Lagi yang oleh Allah. Jadi urung-urung yang ujub dengan amalnya, maka mereka itu dikalahkan, yaitu dihancurkan amal tersebut oleh Allah Ta'ala. Yang menantit urung-urung hina urung mukmin bakwatanya yang takjub terhirun-hirun karena banyak bilangan mereka, maka ternyata mereka tidak dapat kemenangan dengan berperang. Menantit aja dapat kemenangan dengan amal tu. Yang kejit ulama-ulama urung saleh kok tawadhu ke, hana ujub ke, sama aja mendunggu pemulia manusia. Nah, terus itanya Nabi kebaikan seolah-olah tik kata rasakan tak tentang tik wajib gede surga katanya, tentang kapasti gedehnya balasan yang raya kepada Allah Ta'ala. Padahal hanam dentem selamat pe. Ya, nyanban. Jadi perle pegadah ujubnya sebab terus aja makaji bertaturi le perasaan ujub karenanya penyakit. Maka dia wajib pelajari, karena mempelajari ilmu tasawuf yang dapat membinasakan amal itu adalah fardhu'in. Maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu. Makna tiada terkaya yang kekalah. Kalah, hai hana terkaya, hansip, kekurangan ataupun kalah, ini maksud ini. Ya, dan sabda Nabi SAW juga ada hadis Nabi yang lain. Bunuh ayat, nyu hadis Nabi lam tentang bahaya ujub. Yaitu salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan mutba'un wa ijaful mar'i bi nafsih. Artinya 3 perkara yang membinasakan ibadah. Ada 3 perkara, 3 macam yang juk keperluan ibadah. Ini kan satu hadis menyatakan 3 macam. Tu hadis yang lain, berarti itu lelam, berarti tambahan. Kan berarti utai keberah 3 perkara khusus lain macam segala lain hanjib keperluan ibadah kan jadat hat yang perlu ibadah. Cuman hina dalam hadisnya cuma 3 saja keberah ilai 3 macam tuh 3 perkara yang dapat menghancurkan ibadah katanya. Pertama kikir, nyuguhkeun dengan suhun muta'un, kikir yang diikut, krit yang selalu dituruti, yang mana diikut. Setiap saat ada yang fikiran kerja Allah bengeh kepada orang krit ilmu, krit harta apabila mampu. Kecuali hana mampu lagi benar begah je kalau lain bab. Ada kena ladum orang saleh dimasukkan dalam neraka karena kikirnya. Nah lagi kadang-kadang orang putakeun kaya walaupun taat godnyen sekedar dimasukkan dalam surga karena dermawannya. Nyamanan. Jadi sifat kikir itu adalah perkara yang dapat menghancurkan ibadah karena kikirnya perasaan hati. Lagi benar begah karena merasakan atanya jerih payah getanyo, usaha getanyo, puperle tak juk-juk ke urungnya, kemudian jula mati tanya. Jadi sifat kikir itu rupanya bahaya sih tentang ibadah getanyo. Ini kan sifat batin sih, maksiat hati si kikirnya. Jadi yang pertama kikir yang diikut. Arti kikir yang diikut yaitu sifat krit yang selalu dituruti. Yang kedua, mengikut akan hawa nafsunya. Yakni, apa makna mengikut akan hawa nafsunya? Mengikut akan segala yang disukai oleh nafsu, yang dicela oleh syarak. Pupu yaisah lehun getanyo, padahal hun laginya gelarang oleh agama. Pokoknya itanyo puturut saja, hana mau tahu apakah jud, apakah hana jud. Persih lagi itanyo sayang ke anak berlebihan kana, walaupun melanggar ke deh. Walaupun anaknya salah hitai pegah, salah tindakan ji tetap tabela apakan? Karena sayang bunuh, sayang yang melampaui batas. Sehingga hanya batas le, tidak ada pembatas.
sehingga salah-salah pi ana masalah le je na nya mana si bab putrut hawa nafsu keinginan katanya ya nyamban. Jadi hawa nafsu yang tidak boleh diikuti maka wajib kita kekang hanjit katanya putrut ya, nafsu yaitu yakni mengikuti akan segala yang disukai oleh nafsu, nafsu yang dicela oleh syarak, karena nafsu yang tidak dicela. Karena ji nafsu lain macam saja yang tercela, waktunya hanya tercela li. Yang pertama nafsu amarah, ya kan? Yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mulhimah, yang keempat nafsul mutmainnah, keempat yang kaget sampai ketujuh, dari keempat sampai ketujuh yang get mandum. Ya, tapi punya iupnya mantang bro, nafsu amarahnya nanti jahat saja yang antum pernah naget, selalu diarahkan kepada jahat tetapi antuk nafsu lawamah, menanti nafsul mulhimah, nafsu lawamahnya adalah lebih le ke hanaget, tapi kan naget sabab untuk nafsul mulhimah nya kalau lebih le ke kadit atas naget munyo pun tik bro saja nafsu yang kedua lebih le bro tapi naget, nafsu yang kelih kalau lebih le tetapi nanti bro yang keput baru hana bro le mutmainnah. Yang kejit Allah Taala waktu pasal dalam surga ada orang keun nafsul mutmainnah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, nafsu jiwa, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu adalah orang yang tidak ada putakan beban dosa, beban maksiat. Jadi yang kedua yaitu yang dapat membinasakan amal gebegahino yaitu nafsu yang selalu diikuti. Puturut nafsu le katanya lagi na laju menan. Pupu ya isah le nafsu puturut. Atau nafsunya banyak, nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu berbicara, nafsu tatu, pokoknya macam-macam lah. Yang nafsu yang behana tu nafsu sabab ji na batasan syarak yang hanji sit. Tengok tatu gop lagi katanya ni patih mah, teh patih gop bengih tu. Nya nafsu rusak nya anjir dan hanya menuju ke pemimpin laganya rela pupiang na yang menyukai cara matu. Yang ketiga yang perlu kena ukur yang kuleh yang berkenaan bab yang dengan kepegah yaitu ta'ajjub seorang akan diri mereka itu. Jadi terhirun-hirun tirara-urung terhadap diri mereka itu, yaitu keheranan tersebut inilah yang dapat menghancurkan amal ibadah mereka. Yang ibadah yang dia kerjakan terhirun-hirun kerau merasa hebat dalam ibadahnya, padahal dia habis merasa hebat, padahal dia perlu bersyukur baik merasa terhirun-hirun kerau baik dia hebat, baik dia hayu tu dalam ibadah, karena menyudah hayunya Allah bengeh ke karena pada pemberian Allah. Sabab iji menyutanya oleh tapubun ibadah merasa senang, tenang jiwa, temangat perasaan-perasaan dengan sebab tapubun ibadah nyo hana tercela alam agama. Atau tengok lu tak baca Quran, lu sembahyang sunat, lu tak puput ibadah, lu zikir lah kan merasa senang, puas hati tanya senang, hati tanya mangat perasaan tu, nya hana tercela alam agama. Sebab si memang menan putakan akibat daripada ibadah, lagi akibat dosa. Tanya akibat dosa dihantui oleh rasa takut, rasa was-was, rasa hana mangat perasaan. Tapi ibadah rasa mangat, rasa nyaman je. Semakin le tak puput ibadah semakin nyaman, semakin tenang jiwa tanya. Cuman untuk watika tenang jiwa mutamah teklam merasakan yang bahwa kahayu katanya orang ibadah tu hanali merasa sedikit, padahal anjut merasa hayu orang ibadah sehingga muwa kepada ujung untuk nyo ke yang dicela ke masalah tenang si ana masalah gebi ketenangan oleh Allah karena lewat zikir tenang, lewat baca Quran tenang, lewat mengikuti majlis taklim tenang, nanti kalangan karena itu ibadah ya. Jadi hana tercela. Tapi wate ka merasa ujub, yaitu merasa terhirun, merasa banyak, hebat, hayu tu. Angka merasa hayu dengan ibadah lah ju. Urang na ilmu BU ka merasa hayu dengan ilmu, padahal gi pebanding ngak ada ujub. Urang na BU amal putakeun ka merasa hayu dengan amal. Yang biasa ji urang hantam puput ibadah, hantam lele puput ibadah. Pada tiga ke puput ibadah ujub ke. Tapi punya urang yang kabut draw ka makanan draw ke hana ujub ke. Lagi orang hantam le baca Quran, tiga baca Quran merasa kok jai sang orang kok berat saleh ke ka. Padahal wate gerasa rasa orang saleh yang kan salah padahal. Ikutnya saleh gerasa yang, pakai gerasa saleh ka pak berkah hantam saleh itu. Hantam berkah. Maka ji kakek terasa wate kagak becuk puput. Urang yang memang nyan kaji ke makanan ke golom seberapa ayatnya. Karena kata Imam Ghazali rahimahullah, nekele Imam Ghazali di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin.
di dalam Mukhtasar, ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddinnya nak kitab ringkasan ro sip. Ya, kan syarah aja ya. Ringkasan ji Mukhtasar Ihya. Putra gebegah ini. Ya, wa haqiqatul ujubi takabburun yahsulu fil batini bitakhayyuli kamalin min ilmin au amalin ma'a nisyani idhafatihi ila Allah ta'ala wal amnu min zawalihi fa in kana khaifan ala zawali fahuwa ghairu mu'jibin wa in kana yafrahu bi kaunihi ni'matan minallahi ta'ala fahuwa laisa bi ujubin. Ya, nyo kehino gu priba getanyo teh ujub teh ubat ujub supaya ngambil ujub teh kiban dia keun ujub untuk teh penawa ji ke ubat ji ngambil ujub teh nyo perlu diingat selalu dan dipraktekkan dalam kehidupan awak tetruk perasaan ujub supaya tertolak perasaan ujubnya. Kiban bekas Imam Ghazali artinya ya bermula hakikat ujub itu ya diri ujub hakikat ujub itu yaitu takabbur, merasa raya, merasa hebat hebat yang hasil di dalam hati dengan disangkanya akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan, merasa hayu tuh yang hayunya truk lamati getanyo tak anggap tanyo ka hebat ka sempurna rat segipu sempurna daripada ilmu atau amal. Kahayu telah orangnya kahi saleh itu. Ada kesalehan itu kan sifat itu kan amal ataupun ilmu sifat kesempurnaan. Merasakan dengan ilmu itu getanyo kahebat, kahayu, kamanyang. Amal juga demikian. Padahal batekana ilmu, orang tetruk perasaan merasa hayu dengan ilmu, perbanding ngeju. Jadi tak orang yang malim daripada kita yang malim. Watai katruk merasa hayu saleh dengan amal perbanding ngeju jata tak urung saleh tak banding kepada saleh katanya ya nyoko keun menyo ujub puna diri ujub itulah takabur merasa tanya lebih raya tu hayu hayu katanya dengan ilmu hayu katanya dengan amal padahal amal beu padahal ilmu beu urang yang berat-berat malim dum hana merasa malim urang yang berat-berat amal hana merasa banyak amal itanya baru beu amal ka merasa banyak amal. Jadi perbanding aju dengan pulain itu mana ilai. Nyu makna ujub ino yang ke merasa getanya raya dengan sebab memiliki sifat yang sempurna adakala dengan merasakan banyak ilmunya ataupun banyak amalnya serta lupa akan disandarkan yang demikian itu kepada Allah Ta'ala. Yang dua tersandarkan itu semuanya adalah terbit daripada Allah. Menyotingat dengan ilmunya yang datang dari Allah nanti anda akan ujub. Tira orang yang alim apakah dia tidak mengetahui dirinya alim gedepu orang alim tetapi kealiman ataupun ilmu itu datang dari Allah. Ilmu kan terus dari Allah. Amal itu adalah semata-mata pemberian Allah nyantik ada masalah yang jadi hino hanya ke merasakan roh terhebat dengan ilmu, merasakan roh terhebat dengan amal, lupa mengingat bahwa itu pemberian Allah, nyukunya ujub. Berarti macam mana watet rasanya yang kepenawa ji pakiban ngak be ujub ingat laju nyan mandum-mandum ata Allah ju kena tadro tu yang sengkira Allah Taala jino guna pinah sahsib. Dia merasa sambung ilmu dro ilmu yang kana. Padahal kadang-kadang ilmunya kagak berdua oleh Allah. Yang kecil kena ada kebuah hati hebat orang mukmin epa waktu terjadi peperangan Hunain karena mereka itu merasa ujub dengan sebab banyak mereka itu merasa ugoh draw karena tanya ramainya pasti menang kebetulan oleh Allah. Lagi kita tanya Nabi je tapai kana je tapai siapa surat pendek je tapai kan merasa ugoh draw sombong tanya untuk ada tapai kebetulan oleh Allah ni karena sifat ujub pun ya hana tawadhu hana merasakan itu pemberian Allah. Ini kan karena nak ujub tu berada oleh Allah. Ilmu menang si iji merasa sombong tanya dengan ilmunya nanti gejak pulang oleh Allah. Hanya menang si merasa sang-sang si menang dengan sebab banyak pasukan dalam perang Hunain. Orang mukmin kena ujub ke takjub mereka dengan sebab banyak berdalu oleh Allah. Jadi hina yang kena ujub merasa raya draw dengan sebab nasifut yang raya saja tu. Karena nak ilmu tanya urut ilmu ilaka urut raya. Yang kecil tanya merasa raya dengan oleh Allah Taala. Tapi merasa raya biasa mentang. Hana lebih tak tanya yang nak ilmu. Keputuman ilmu dum amaltan kan lebih hurung yang tem beramal.
tira urung ilmu BO. Jadi yang ilmu BO nya dipuput aja di beramal sehingga ged katanya ilmu tudum tamamaitan yang ged urung je. Ada ilmu beramal tabanding ada ilmu tidak beramal. Ya, jadi makanya merasa sempurna dro tu dengan sebab nak ilmu, sempurna dro tu dengan sebab nak amal, ini ujub. Lupa akan disandarkan demikian itu kepada Allah. Tua tu tak ingat yang bahwa itu terbit daripada Allah, itu pemberian Allah, serta sentausa daripada hilangnya. Jadi dua macam. Watai tanyo terasakan dro teka hebat dro ilmu, hebat dro amal, tua tu itu pemberian Allah yang pertama, dan hana tingat boleh jadi sewaktu-waktu Allah hilangkan. Hana tingat tu kemenan yang kena ujub. Tapi benar tingat tu ilmu yang nak tanya orangnya soju Allah. Tak pupuk ibadat orangnya sobi Allah. Allah buka ni ke taufik lagi benar terpegah. Bahkan tak pupuk taat ditanya karena gepegat gebuh taufik lah Allah Taala. Cuman di saat tua tu hana tingat tu seolah-olah yang kekuatan dro tu, seolah-olah ilmunya usaha dro tu, dan getanya merasa aman daripada hilang. Entah gada-gada han tua-tua tu sang tak pupuk taat sampai-sampai nyok ujub. Jadi harus ingat putra yang tak ingat dua perkara. Yang pertama ingat bahwa itu datang daripada Allah, dan ingat pula boleh jadi sewaktu-waktu Allah mencabut. Yang kejut lagi sirara urung pakan timo kikir dengan harta, karena dia tidak pernah mengingat bahwa boleh jadi sewaktu-waktu Allah Taala getarik harta tanyo. Menyotingat tu boleh jadi Allah Taala sewaktu getarik harta tanyo, watena urung yang membutuhkan dia laki bagi tanyo akan tabi pakan nyan piata Allah Taala bi. Kino hantar temjuk, tinggal kelebuk cak pulang oleh Allah Taala hantar temjuk oleh tanyo. Jadi hilang sifat kikir katanya karena ingat itu pemberian Allah Taala yang sewaktu-waktu boleh Allah Taala mencabut gebegadah nikmatnya. Ya, nyeke wate katua tu nyanata Allah, nyeke hino timo sifat batin. Tua tu ibadahnya datang dari Allah, hanadeh ilmunya pemberian Allah, timo ujub. Hanadeh hartanya ata Allah Taala bi, timo kikir. Ya, nyan ngak mepat. Jadi tanya yang kemudian cara poh ujub bedeh yang bahwa itu dari Allah Taala. Makanya kan cukup sering dah pegah ibadah kita nyonyo kan semata-mata sehat, kan semata-mata karena ada waktu kosong. Monyo semata-mata sehat, sungguh kok jai te urung-urung sehat roh dalam taat. Nyatanya kok jai urung-urung sehat dum katan roh dalam taat. Boh tanyo boh gak bila te sehat tu. Karena roh dalam taat kadang-kadang menantit karena waktu kosong dah pakan roh ibu ibadah. Hai karena semata-mata waktu kosong kan. Munyo karena semata-mata waktu kosong, waktu senggang, sungguh huru-hurung dum yang waktu kosong meruh dalam ibadat. Padahal kok jai waktu kosong terbuang percuma. Padahal yang butuh semata-mata taufik Allah, geperingan tubuh oleh Allah Taala. Adapun waktu kosong menjadi sebab sagai sehingga roh puput. Lagi sehat tanya menjadi sebab. Lagi ilmu katanya itu kan suat menjadi jalan kata cara puput sagai dengan ilmu itu kan semata-mata ilmu ini semata-mata ilmu kakek kabeh saleh di urung alim urung na ilmu tapi nyatanya kadang-kadang ilmu duduk keroi maksud taboh keroi jalan terus ilmu keroi maksud keroi ilmu keroi maksud keroi nyen urung alim ditakalan ai urung kamu pom ilmu kekatakan alim obe alim dra gigoknya misal ge tanya nyo na ilmu tebe kan alim ditakakan obe alim dra tu. Tapi tak kalan le urung yang kalan ilmu tekana bajut tapi maksud pih nasib. Nyo tadi pegahkan semata-mata ilmu tapi semata-mata pemberian Allah. Cuman berarti selagi tengok gebui tubuh dah bubut ibadah. Buku tengok bilang tu bilang puasa kan tapi yang ribang ingat memang ada di jemaah. Tu malang banyak yang lagi taufik. Yang tip belum puasa Nabi taufik. Yang berarti untuk kenarat hana taufik walaupun rak lainna hana taufik rak jamaah, hana taufik rak baca Quran, hana taufik rak baca Quran, hana taufik rak puasa ile. Sebab jijai bentuk taufik Allah ciptakan taat tanyo le model. Sebab ladum untuk mendapatkan taufik Allah berat. Payah tak payah lawan ile. Itanyo roh lam taat orangnya kan semudahnya. Ladum payah lawan baru taat tu. Ladum kan tik ringan sampai-sampai ju tubuh dengan pegal Allah Taala. Nah yang menang. Ya, jadi le jai taat bentuk taat kebaikan-kebaikan dan le taat model cara untuk ruh tanyo dalam kebaikan-kebaikan. Kak. Nya. Katakan tanyo ibadat dan mulai dari keterpaksaan. Nya. Ubah itu kewajiban. Nya. Bisa kata dari kewajibannya tambah
Gak ada. Sebab itu kamu merasakan memang yang kebutuhan tanya. Menyepun ada kaken menyepun mudah kan. Menyepun mudah untuk terujub. Menyusi golom tanya merasakan memangnya satu kepentingan. Ibadahnya satu kebutuhan, ibadahnya satu kewajiban, ibadahnya sesuatu yang kita butuhkan. Si golom teruk tingkatnya mentang ujub tu. Tapi hajut hit hana ujub salah, tapi na jalan untuk ujub. Tapi di saat getanya merasakan jino yang bawah itu adalah suatu kebutuhan yang memang Allah Ta'ala bebankan. Nyentuk, gadah ujub tanya. Tapi yang ke menyuhana tersadari boleh jadi tiga gaya italuh ujub. Italuh yang ujub kan. Najelah, dalam jelah-jelah kita mau ujub. Yang ke makanya, itanya awak tetruk ujubnya, yang ke yang untuk poh ujub. Ingat dua macam maksudnya kesimpulan. Awak teka merasa dengan ibadatnya, sang kagleh itu, kahitaat tentang ingat aju atanya datang dari Allah. Dan yang pertama semata-mata taufik Allah supaya baik merasa itanya seolah-olah milik dia tu. Yang kedua ingat aju boleh jadi urangnya tayang taat bulunku golon tentai taat tu lagi urang-urangnya taat dalam Ramadan tiga bangga ke gede kau berat saleh ke padahal lewat Ramadan kabruk gelam. Lagi kitanya yang ke wate tanya si uro dua uro dah budak subuh baik merasa bangga dia tak taat karena singo hai tajak li golon tentai sampai biasa manteng tinggal berdoa ba Allah Taala supaya Allah mengistiqamahkan tanya tu taat. Karena urung kadang-kadang baru dua ge itajak ka bangga gede ta pandang aju urung yang hendak budak subuhnya rendah itanya nya kehino timo sifun ujub ataupun ti dikabut tu sehingga tamang si ana ubah ji ngurung je hipai yang ke makanya baru si uro dua uro baik lagi nya rasa makanya kena tak bekah bunuh biasa urung hantam pubut kebaikannya wate ge pubut yang kehinan ti mau ujub ge tapi urung kebiasaan yang ke makanan hanam dalek anjit dah keun urang hana budak subuh urang hana jak subuh si anjit dah keun jadi kurung maksiat anjit keun je pakan karena urangnya boleh jadi dia itu maksiat sehingga tanya yang pun maksiat itu masagai getanya benci kepada kelakuan maksiat tapi itu semuanya adalah juga tengah gede-gede oleh Allah dalam dosa orangnya itu masagai berdoa sagai ke cara bega ilmu nya mana ji nya sebagai contoh tak ajak nyencut get tak ajak alam untuk kebaikan kan nya ada masalah kan itanya orangnya sebab hotel pegah merendahkan orang lainnya ya hanjut tapi ingatlah Allah Ta'ala kadang-kadang gepegat silih berganti katanya orangnya get hingga hana get orangnya get kadang-kadang dalam bulannya taufik Allah Ta'ala mengalir deras tapi bulu ke kalau tentean hotel truk beer tak hana beer ni pak beernya pedakun mun nasi otak truk jemaah tak taat yang kejik karena ladum katanya tegak tak taat ke ladum teh hana get tak taat nyambat ni kejik payah pertahankan itu perjuangan terlebih ini baru hana li berjuang otak meninggal itu yang kejik han dapat pastikan uronyo tanya yang taat uronyo dapat istiqamah di hati taat orang tidak cuma berdoa ba Allah nya kehino baik merasa kehebat tu biasa macam maka jika ingat akan yang demikian itu nya kata ingat tak ingat atanya dari Allah nya kesempurnaan iman yang kekenau deh hatanya nata pemberian Allah kam semata usaha adro tu serta takut akan hilangnya merasa ya tapi merasa khawatir tu orangnya dah subuh golon tente bulun-bulun ke teman akan merasa khawatir tu maka iaitu nya bukan ujub sebab deh dari Allah bi yang kedua bawah sebagai penawar obat di yang pertama bedeh semata-mata itu pemberian Allah yang kedua ingat pula boleh jadi sewaktu-waktu hilang yang ke contoh yang paling dekat ajutannya yang kaik dah budak-budak tubuh yang pertama harus ingat nyan pemberian Allah ke pegat ringan tubuh yang kedua boleh jadi budak tubuhnya sehingga gadah tanya ijak bak gop sehingga tubuh gop yang mubah bak jemaah subuh tenggai tubuh tanya tertumpak hana menjali ke dah ya yang baik nya kan dapat terasakan perbandingan ke roh masing-masing ya yang baik ji jadi hana ada pegah-pegah kur lain ke roh sagai perbandingan ke roh masing-masing tanya ya yang baik tinggal sagai berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah mengistiqamahkan di hati taat yang kejut buat tatran tubuh mulai dari hana taat kepada taat nyobut cukup berat wate kataan tapi istiqamah di hati taat pi berat lagi tira urung wate hana merempak juara akan merempak juara yang perjuangan besar merempak juara wate akan merempak juara bak tapi juaranya pi lebih besar daripada bunau yang kejut le Allah Ta'ala gebi sabuh penghargaan besar
Dalam Quran yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala ke orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah di atas taat, istiqamah di atas ilmu, istiqamah di atas taat, nyawate sakaratul maut, malaikat rahmah dikirim oleh Allah untuk menghibur. Luar biasa yang membawa mereka itu kafan dari surga, membawa mereka itu perlengkapan surga ke orang yang kena meninggalnya, gehibur lah. Tenang gata wo menghadap Allah Ta'ala tempat gata sehingga apa-apa tu anak yang tertinggal gata na sauruh hartanya hana putai ingat gata gebi harta lain le Allah Ta'ala ditna tanyo tengok apa-apa tengok susah na yang hibur pun malaikat nyokonyo penghargaan yang gejuk oleh Allah Ta'ala ke orang istiqamah yang gejuk wateruh tanyo lam taat berdoa ba Allah supaya Allah gepi istiqamah getanyo karena boleh jadi lam tonyo titon tapubut tapi boleh jadi uku haid tapubut golon tentai yang kaid tapubut tapi-tabinya akan berkekalan karenanya datang dari Allah mendung dicabut oleh Allah sewaktu-waktu makanya tidak boleh ujub biasa menteng berjalan lagi biasa mendatanyo baik merasakan kasang-sangka tataan ya kah maka yaitu menyunatingan teh nyan gepegah bukan ujub dan jika ada ia suka dengan keadaan yang demikian itu nikmat daripada Allah Ta'ala maka yaitu tiada dinamakan akan ujub ya walaupun tanya senang tu lagi benar tak pegah kan senang tu itu nikmat Allah deh dah baca Quran dah sembahyang tahajud dah pedang malam lah kebaikan-kebaikan dah pubut sehingga senang tenang jiwa katanya dan deh atanya datang dari Allah yang kan ujub makanya merasa gembira setelah mengerjakan kebaikan itu bukan ujub nyobek salah-salah mentafsirkan makna ujub itu merasa senang setelah mengerjakan taat itu bukan ujub tapi di saat merasakan hayu tu ya hebat tentang kendeh ada Allah Ta'ala bi yang kena ujub makanya menyelam Minhajul Abidin gepegah oleh Imam Ghazali untuk poh ujub berbanding dengan taat gop yang diantaranya ialah waktu kata taat tanya dikna lah tanya tak benda subuh igop kadang tahajud lah kan subuh mentang subuh lebih hawai tahajud pun rutin jadi kalau lebih legop yang pertama yang kedua berbanding dengan nikmat dikna lah taat katanya be'uk baru be'uk dah sembahyang zuhar baru be'uk dah baca Quran tak berbanding dengan nikmat Allah gebilah Allah Ta'ala rezeki gebilah Allah Ta'ala umur gebilah Allah Ta'ala sehat hanapat dan bohyum lebih raya tak taat nikmat Allah tak banding daripada taat yang tayu kerjakan jadi benda perbandingan ji sehingga gadah sifat ujub katanya gadah ujub tu jadi menyehina orang gabung ke kana petnya kana pet penawar kana pet ubat untuk poh ujub yang pertama menyehina gubega bedeh itu datang dari Allah yang kedua bedeh pula sewaktu-waktu boleh jadi Allah dicabut watai tanya uronyo kala dalam taat bedeh itu semata datang dari Allah yang kedua boleh jadi uronyo nyo taat kadang singgah megebega dalam taat kedua macam yang kelih bedeh lam iaitu tanda berbanding dengan nikmat Allah hana mupat dalam taat katanya yang kepet bedeh lam potakeun ditno tanya perbutaan menyogok jai tak taklem jadi put macam kena tergabung antara dalam kitabnya dalam kitab lain yang sebagai ubat untuk poh ujub cuman put ne ubat taud cuman kekal selamat tu mambah hana taud sini ubat ada truk penyakitnya tak ubah ubatnya hai kata hua tu litabut kata hua tu maka jika ke ujub tu ni kau pada ubat tu ya nyamban itu tua tu memang katanya tua dalam tu litabut pulang kan lagi buat semayang kan nyo semayangnya tak praktek aja cara rukuk mana caranya mana cara jihmdenya masalah hatinya memang tua tu yang kekapun kauban yang kepeturi ke katanya ka tak elem jadi merasa gembira senang setelah puput kebaikan tidak jadi masalah hanya hana pupuan dan hasil daripada yang demikian itu yaitu menilik seorang akan ilmunya atau amalnya yang dibangsakan kepada diri mereka itu nyo kesimpulan ujub deh ilmunya atadro tu deh amalnya atadro nyo makna membangsakan kepada diri sehingga hebat tanyo hebat taro tu lagi bunuh dah begah pakai timah sifat krit poperlejuk keji hek dia tanya usaha cula calo tu